وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikumsalam. وَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ di tanah Kayong, tanah Ketapang, insyaallah. Nah, mari kita dengar sama-sama sharing cerita-cerita daripada beliau untuk menambah semangat kita di dalam beribadah, semangat kita di dalam dakwah, insyaallah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana habaib yang kami takdimi hadratul mukarramin, seluruh yang menghadiri majelis mulia. Dan telah kita baca maddah dan burdah sebagai tanda rasa cinta kita kepada tengah-tengah majelis ini di rumah yang mulia ini. Pada hari ini menyaksikan mujtama yang mubarakah, mujtama yang penuh dengan kebaikan dari
apa yang kemudian bisa kami sambung cinta kami kepada Rasulullah SAW, baik dari bait-bait yang dibacakan dan menggambarkan keagungan dan kemuliaan beliau SAW, maupun itu dari antum semua yang di dalam darah antum semua mengalir dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami merasa sangat tersanjung pada hari ini bisa berada di tengah-tengah majelis antum semua. Dan Masya Allah, Tabarakallah Rahman, tidak menduga, tidak menyangka di tanah yang begitu jauh kami perjalanan ini berjumpa dengan para sahabat habaib semuanya. Ini menunjukkan betapa kesungguhan yang luar biasa daripada para leluhur sahabatul habaib semuanya di dalam berdakwah, merambah negeri-negeri yang jauh dari tanah kelahiran, merambah negeri-negeri yang jauh dari negeri para moyang. Semenjak Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir berhijrah dari Baghdad ke Hadramaut untuk menjaga anak cucunya dari fitnah, dari akidah yang menyimpang, menjaga anak keturunannya di dalam cinta kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in, hingga keturunan beliau dari sejak Alawi bin Ubaidillah ke bawah, tak henti, tak putus-putus membawakan berkah dakwah ini ke jazirah Nusantara yang kita cintai. Fajazakumullahu an hadhihi ummah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa balas semua kesungguhan dan semua upaya jihad yang luar biasa ini dari generasi ke generasi, dari puak-puak nenek moyang sampai ke keturunan hari ini, telah memberikan segala lumus lumusnya dalam dakwah, membimbing umat, membina umat, menyebarkan cahaya Islam, menyebarkan risalah datuknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan bumi Indonesia ini salah satu bumi yang begitu terasa kebaikannya, keberkahannya tak lain dan tak bukan, tentu salah satunya karena kehadiran kita semua di tanah yang indah ini. Sekali lagi, fajazakumullahu anna khairan katsiran. Sadatul habaib, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas rasanya saya banyak berbicara tentu di dalam kesempatan yang mulia ini, tapi tentu ini majelis untuk selalu kita menguatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa indahnya kita selalu mengasah dan menguatkan cinta itu. Di antara tanda cinta itu, pertama misalnya bagaimana kita melihat segala sesuatu dalam kacamata dan kedudukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memprotes ayahandanya, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena pembagian tunjangan dari Baitul Mal yang berbeda antara beliau dengan Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai ayah, bukankah ayah tahu saya dengan Usamah sebaya? Apa yang kami hadiri di sisi Rasulullah SAW sama. Perang-perang yang kami ikuti bersama Rasulullah SAW maupun di bawah titah para khalifahnya sama. Kenapa ayah memberikan kepada saya hanya 8.000 sementara Usamah mendapatkan 10.000? Kenapa ayah tidak adil kepada putra ayah sendiri? Maka Sayyidina Umar bin Khattab berlinang air mata dan kemudian berkata, wahai putraku,
Tidakkah engkau tahu bahwa Usamah lebih dicintai Rasulullah SAW daripada dirimu, dan ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah SAW daripada dirimu? Karena itulah aku memberikan kepada Usamah lebih daripada dirimu. Maka janganlah engkau iri, janganlah engkau dengki, karena sekali lagi engkau kalah dicintai Rasulullah daripada Usamah, dan ayahmu kalah disayangi oleh Rasulullah SAW daripada ayahnya Usamah, yakni Sayyidina Zaid bin Harithah. Satu pandangan yang begitu agung, begitu bijak, ketika kemudian kita melihat apa yang ada di hadapan kita dengan apa yang menjadi pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita mempertanyakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada persoalan seperti ini, maka kira-kira apa yang akan beliau katakan, apa yang akan beliau pikirkan, apa yang akan beliau putuskan, apa yang akan beliau pilih, apa yang akan beliau lakukan. Ini tanda cinta yang luar biasa. Dan tanda cinta itu antara lain juga adalah bagaimana kemudian kita mengutamakan apa yang diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana lagi-lagi ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat Abu Sufyan bin Harb mendekat ke kemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang Fathu Makkah, maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Sufyan, musuh Allah, berhenti di sini, tidak akan kuizinkan engkau untuk berjumpa dengan wajah mulia Rasulullah SAW. Lebih baik engkau berduel denganku dengan pedang dan mati di sini daripada wajah burukmu dilihat oleh Rasulullah SAW. Ketika itu ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang menggandeng tangan Abu Sufyan dan mengatakan, wahai Umar, demi Allah, Abu Sufyan ada dalam jaminanku, maka jangan sekali-kali engkau menyentuhnya. Maka Sayyidina Umar kemudian berkata, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, jika ini adalah engkau, maka terserah kepadamu, karena sungguh keislamanku lebih dicintai Rasulullah SAW daripada keislaman Khattab ayahku. Maka silahkan wahai Abbas, maka biarlah aku mengawal kalian. Dan seperti yang ditunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Fathu Makkah terjadi, maka beliau menuntun ayahandanya yang telah buta, Sayyidina Abu Quhafah, menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Ka'bah ketika itu, yang baru saja dibersihkan dari berhala-berhala. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, inilah ayahku, dia menghadapmu untuk berbaiat kepadamu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh welas asih berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau payahkan ayahandamu dengan menuntunnya ke sini berjalan jauh untuk menjumpaiku? Seharusnya aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih muda yang datang ke rumah ayahmu. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah ya Rasulullah, dialah yang lebih berhak untuk berjalan mendatangimu, bahkan walaupun dengan merangkak. Dialah yang seharusnya datang untuk berbaiat kepadamu meskipun dengan berlelah-lelah dan berpayah. Maka inilah ayahku. Kemudian Nabi SAW merengkuh tangan Abu Quhafah, dan Abu Quhafah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Hari ini seharusnya engkau berbahagia. Ayahmu telah menjadi seorang muslim, ayahmu telah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa bahagianya engkau ya Abu Bakar. Dalam keluargamu 4 generasi semuanya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda beliau sahabat Nabi, beliau sahabat Nabi, putra dan putri beliau sahabiah Nabi, cucu beliau seperti Abdullah bin Zubair juga menjadi sahabat Nabi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, seandainya yang ada di genggaman tangan beliau itu bukan tangan ayahku, tetapi adalah tangan Abu Thalib, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Seandainya yang ada dalam genggaman tangan beliau untuk berbaiat itu adalah Abu Thalib, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi diriku. Karena Abu Bakar tahu salah satu yang paling
Diharapkan Nabi SAW untuk kemudian bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya, tentu adalah orang yang beliau anggap sebagai ayah sendiri yang telah menjaga dan melindungi dakwahnya dengan begitu mudah. Inilah kecintaan, dan kita cemburu, kita iri, tapi sekaligus kita cinta kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah menunjukkan cinta itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Betapa indahnya hidup Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ketika di dalam perang Uhud, beliau kehabisan senjata, tamengnya telah pecah, pedangnya telah lepas dari genggaman, busur telah patah, panah telah Nabi SAW. Maka dia segera bergerak dengan jasadnya, dia bentangkan tangannya di hadapan jasad mulia Nabi SAW, sehingga ketubuhnya lah, ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridho kepadaku, karena aku sedang menjagai kekasihmu SAW. Dan Talha bin Ubaidillah dengan keadaan yang begitu rupa dan darah mengucur dari seluruh bagian lukanya itu, ketika Nabi SAW dibawa untuk dilindungkan ke tempat yang lebih tinggi, dia terus mengawal, ada di situ. Ketika itu Nabi SAW didorong oleh para sahabat agar tubuh mulia beliau terlindung di atas sebuah batu. Qadarullah, kondisi para sahabat juga kelelahan. Ketika mereka mendorong tubuh Nabi SAW, tubuh Nabi SAW terperosot jatuh ke bawah. Mereka dorong lagi untuk kedua kali, tubuh Nabi SAW terperosok lagi ke bawah sampai 3 kali. Maka Talha bin Ubaidillah dengan sisa tenaga merayap ke atas batu, kemudian menggelimpangkan tubuhnya di bawah batu itu dan berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke batu ini dengan bertumpu kepada badanku." Tidak lagi tersisa apa yang dimilikinya kecuali tubuh yang sudah berdarah-darah itu. Dan dia meletakkan tubuh berdarah-darah itu di bawah batu agar Nabi SAW bisa menapakkan kakinya di tubuh Talha agar bisa naik ke batu tersebut. Maka Nabi SAW menitikkan air mata dan berkata, "Aujaba Talha, aujaba Talha." Talha wajib masuk surga. Talha wajib masuk surga. Ketika Talha bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaganya, sempoyongan dia berjalan mendekat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Apabila ada di antara kalian yang ingin melihat seorang ahli surga yang masih berjalan di bumi, maka lihatlah saudara kalian ini, Talha bin Ubaidillah." Nabi SAW duduk di atas batu itu, sementara di pelipis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menancap 3 anak rantai yang berasal dari tali pengikat helm baja perang beliau. Ketiga anak rantai itu menancap keras di pelipis dan luka Nabi SAW mengucurkan darah deras dan beliau meringis kesakitan karena. Maka dengan penuh pemahaman mendekatlah Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia raba luka itu, dia rasakan, dan dia tahu Rasulullah akan kesakitan kalau cincin-cincin rantai itu diambil dengan alat atau pisau. Maka dengan penuh kasih sayang Abu Ubaidah memeluk kepala Nabi SAW, kemudian menggigitkan giginya pada salah satu anak rantai itu, dan dia tarik dengan sepelan mungkin, sedapat mungkin, tidak menyakiti beliau SAW, sampai akhirnya lepaslah satu anak rantai itu disertai satu gigi beliau radhiyallahu anhu yang patah. Dan lepas satu gigi rantai, dia muntahkan bersama patahan giginya. Dia peluk lagi kepala Nabi SAW, kemudian dia gigit lagi satu anak rantai yang ada di situ. Dia tarik lagi dan giginya patah untuk yang kedua kalinya, sementara anak rantai itu lepas. Sampai 3 kali dan patah pula
gigi ketiga dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW tersenyum bercanda dan berkata, jazakallahu khairan ya Abu Ubaidah, lihatlah orang ini yang giginya telah mendahulinya menjadi penghuni surga. Ketika cincin-cincin besi itu lepas, maka darah yang mengucur dari luka Nabi SAW semakin deras. Maka majulah sahabat Nabi yang mulia Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan Malik bin Sinan Al-Khudri kemudian memeluk lagi kepala Nabi SAW, mengecupkan bibirnya ke luka Nabi SAW, kemudian menyedot seluruh darah yang ada di situ sampai gembung penuh mulutnya. Kemudian dia sobek bajunya, dia tempelkan kain sobekan itu ke luka Nabi SAW supaya mampat darahnya. Dalam keadaan mulutnya penuh oleh darah Nabi SAW, maka Nabi bersabda kepadanya, wahai Malik, muntahkan darah itu kotor. Kata Malik, tidak ya Rasulullah. Kemudian dia telan darah itu dengan penuh penghayatan dan cinta kepada Nabi SAW, dan dia berkata, ya Rasulullah, mulai hari ini ada darahmu di dalam tubuhku, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak di sisi Allah aku bisa dekat mendampingimu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kembali menitikkan air mata dan berkata, kalau kalian ingin melihat seorang lelaki dari penduduk surga, inilah Malik bin Sinan Al-Khudri, penduduk surga yang sangat dekat kedudukannya dengan nanti. Terpanjang oleh rasa bahagia yang begitu besar mendengar sabda Nabi SAW, Malik bin Sinan Al-Khudri berlari dengan pedangnya menyongsong musuh yang masih ada di depan, dan dia dengan penuh kegigihan bertarung untuk menghalau musuh itu agar tidak mendekat ke tempat Nabi SAW diperlindungkan, dan dia gugur dengan semua luka berada di bagian depan badannya, tidak ada satupun luka di bagian belakang tubuh. Inilah cinta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang mudah-mudahan menghantarkan kita untuk bisa bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan Allah ridha majelis kita. Amin. Dan mohon restu para sahabat al-habaib sekalian. Selama ini kami membuka majelis kecil-kecilan, kami beri nama majelis jejak Nabi. Kami menceritakan keutamaan Rasulullah, kisah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kehidupan mulia bersama para sahabat dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam di kampung kami di Jogja. Dan alhamdulillah, wallahu a'lam dari mana beliau tahu, sehingga Abu Yasaid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika beberapa kali kami menghadap beliau di Saifah, maka beliau meminta kami, meskipun kami tidak mondok di sana, tetapi diakui sebagai murid dan diimamai oleh beliau, karena apa yang kami lakukan, kata beliau, engkau sudah berada di tempat yang benar, di jalan yang benar, dan aku sudah melihat engkau memakai imamah selama ini tetapi tidak terlihat, maka izinkan aku memakai imamah yang terlihat. Dan itu menjadi satu hal yang sangat kami bahagia karenanya, rasa tidak pantas atas itu, tetapi semuanya rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kami istiqamah untuk mensyiarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajazakumullahu khairan, dan maaf bila banyak kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah
Dulu di zaman Belanda gubernur di daerah Sukadana. Ya Wedana ya Wedana. Kapalnya pecah. Kapalnya pecah. Dia mungkin hampir berbulan-bulan di laut. Sampai tumbuh karang. Ada yang luar biasa. نوينا بجهاد وقصدنا بهذه الزيارة مقبولة إن شاء الله. أنا الحاجات والمطالب قصدنا بهذه الزيارة المباركة. صلى الله بهذه الزيارة أنا نشكر عارفين وجه الله. أنا نشكر عارفين وجه في الدين والعلم الصحيح فينا وسبيل. وأسأل الله الصحيح جميع أمور الدنيا بالميسر وأمور الآخرة بالآخرة. وأسأل الله dari dunia dan akhirnya amal nabi amal pegang kulinya salihah jadi bahkan